Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Intermezzo, kembali lagi di acara Intermezzo. Kali ini saya sedang berada di rumah Papi Daniel. Oke. Papi Daniel adalah salah satu mantanku dan salah satu penggagas atau orang yang berkecimpung dalam pemekaran. Jadi tokoh seniornya nih, sentranya pemekaran Indramayu Barat. Nih, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah ketemu sama orang hebat. Biasa aja dia. Nih, ngomong-ngomong, ini kan sudah berjalan beberapa bulan ya untuk pemerintahan Bupati kita, Pak Luki dengan Pak Syaifudin. Mungkin ada sapaan dari Pak ini sebagai tokoh Indramayu Barat ya. Sebagai rakyat kan beliau kan. Oh, sebagai iya betul, sebagai rakyat. Di tempatnya juga. Sebanyak banyak beliau. Ya. Oke, assalamualaikum Pak Bupati, Pak Luki dengan Pak Syaifudin. Apa kabar? Nah, semoga panjenengan sehat-sehat selalu. Dan saya memperkenalkan diri khususnya buat Pak Luki ya. Kalau dengan Pak Syaifudin, maaf ya, bukan kenal lagi ya kan gitu. Udah akal banget nih. Sangat. Biasa bersenda guru gitu ya. Iya. Oke. Sangat amat tekan itu kan. Iya. Semoga sekali lagi Bapak sehat selalu dan saya atas nama warga Panjenengan, warga Bapak ya berharap pada Bapak ya, tolong apa ya, pimpin kami Pak, pimpin kami, iya kan? Iya betul. Untuk Indramayu seperti motonya Pak almarhum Pak Yance kita ya, mulih aja, kembali kepada kejayaan. Kejayaan kembali harga ya. Ya. Oke. Siap. Pada waktu dulu kampanye ya, Pak Luki dan Pak Syaifudin kan gembor-gembor mengenai pemekaran. Dan pemekaran sudah berjalan ya, tinggal pelaksanaannya aja. Dan sekarang saya lihat Bupati sekarang ini sudah bekerja sama dengan beberapa investor untuk membuatkan exit-tol yang di Gantar ini di Mekarwaru ini gitu. Ternyata kan nanti bisa melalui pengurus ini kan, seperti itu Pi. Ya. Yang tanah apa ya? Ya kira-kira kan berarti kan itu kan untuk kesetaraan. Begitu kan berarti kan ada di Indramayu Barat. Jadi Bupati sekarang ini sudah kita juga gitu. Plan program kampanye dia juga sudah akan merencanakannya gitu. Bagus begini pertama dengan kata tadi ya, kami sudah pernah bikin usulan bahwa buka ekspor di desa Mekarwaru. Iya. Saya ulang lagi itu tahun 13 kan. Tahun 13 kalau di sini. Jadi dari dulu tuh dari zaman Bu Ana juga udah diutamakan. Sudah ketika jalan tol terbuka, ketika Indramayu tidak tercatat, tidak tertulis, tidak dalam peta jalan tol, kamu merasa lah, kan gitu kan? Kenapa? Kan nggak ada. Keluar tol Indramayu nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Iya. Yang ada ini gedung ya. Mau kerja apa? Kerjati ya? Kerjati adanya. Ya. Satu apa namanya itu pengalaman yang lucu tapi buruk tapi lucu. Kakak saya kan dosen di Jakarta, lebaran ceritanya mau pulang kampung di sini. Karena tidak ada Indramayu, bablas ke Cirebon. Itu bisa nyata. Ya. Kedua, uang harga sudah patron hamil nyata sampai sini dia. Gimana? Kalau punya jalan tol, kalau bukannya mahkamah enak. Ya kalau sengsara ya. Ya karena kita tadi mau kuat tol aja bukan bisa lu mesti bagas lu bisa Cirebon dulu. Iya, buat ke Cirebon apa tadi pertanyaan sementara ketua jalan tol ya sekarang sudah timur Sarisai. Untuk ke sini aja kan butuh 20 km ya. Kan sambil bohong. Ya lumayan juga ya, mungkin yang jauh ya masih mendingan zaman dulu waktu belum ada tol. Apa tol sekarang ya. Luannya. Sumpah maluan. Luannya ya. Iya kan. Tapi dengan apa? Ya sebentar Bupati sekarang ini sudah kami saya sama teman-teman sangat berharap pada beliau. Ini ya. Merealisasikan. Iya, sudah direncanakan efektif. Kalau untuk kira-kira Tugu titik nol ini kan merupakan suatu tanda. Artinya tanda ini ada kesuksesan dari pihak Pemda gitu. Tapi ya, kalau tadi saya dalam membuka saya antara iya dan tidak. Maka antara iya dan tidak. Apakah sudah tertulis dalam keputusan bahwa letak ibu kota kabupaten itu di saat kediaman Troy tadi itu namanya saya. Tamiang ya.
Harendo. Karendo itu ya? Harendo. Karendo. Tapi kan udah ada ini penelitiannya tuh dari pihak dulu tuh udah Ya, sudah dikaji. udah ada pengajian gitu ya? Ya. Dari apa? Unpad. Unpad ya? Iya betul dari itu. Sama dengan Kaiman. Iya udah dari pengajian kan? Pengajian. Di sana tidak ada. Tidak ada kata-kata letak ibu kota kabupaten di sini. Tidak. Oh jadi setelah itu belum ada letaknya. Hanya Hanya. itu lebih bagus dari yang ada. Iya iya. Maksudnya persentasenya lebih tinggi. Iya iya. Ya, lebih tinggi. Harendo. Saya bilang Roya ya. Iya. Bahkan halusnya masuk. Iya. Habisnya itu masuk. Kita itu ya. Jadi Roya kalau tidak salah yang gabus dan habis. Iya. Karena kalau saya lihat baca pertemuan kemarin tuh Bapak Luki itu bilang kira-kira lokasinya tuh ya ada tanah-tanah Pemda lah yang bisa dibangun gitu biar kosnya sedikit ini katanya. Oke. Ya supaya wirid ya. Iya. Kosnya nggak bisa dengar itu. Gini Pak, bentar ya. Boleh saya ngomong ya? Iya. Ketika itu yang dimunculkan bahasa tadi, ya banyak tanah yang. Emang mereka punya tanah di situ? Saya kurang tahu. Jawabannya tidak. Oh. Ya, tidak dalam artian seperti yang tadi Dina sebut. Emang mereka punya tanah ya tidak Pak. Satu hal yang perlu dicatat oleh panjenengan bahwa kami Wong Haugeris Iya. ya, sudah menyiapkan tanah 75 hektar untuk kepentingan Pemda. Oh. Dan itu sudah ditandatangani oleh namanya Komandan Desa Sirodadi Kecamatan Haugeris. Surat tertulis resmi tertulis di stempel BPD, di stempel kuning. Artinya kami siap menyerah. Oh. Gitu. Kan itu saya bisa katakan Di Horbilis juga kan si Dadi itu masuk sama lain. Haugeris. Jadi di situ ada tanah juga ya, Ada tanah negara. tanah negara. Ya, kan tadi yang bicara tanah negara. Iya. Tanah negara. Iya iya. Dan itu sudah dinyatakan, bukan dinyatakan, sudah ada pernyataan tertulis dari Pak Kuwu di sana, Lakunya. namanya Pak Komarudin, Komarudin. ya, Iya. sudah tertulis. Oke. Menyerah. Ya, tapi udah ada ini belum apa kajian-kajian Kan tadi saya bilang, ya, hasil kajian, ya, dari ya, bahwa Korea itu dapat ranking tertinggi. proyek? Ya, artinya kalau dimakan, kalau dimakan, apa untuk letak ibu kota kabupaten. Keduanya kalau tidak salah harus ketiga. Tapi bedanya hanya 0,0. 0,0. Oh gitu. Maaf kalau saya agak lebay, tapi yang masih ada beberapa perbandingan. perbandingan. Kelebihan Haugeris, kita punya stasiun kereta api, Iya. kita punya waduk Cipanju, Iya. kita infrastrukturnya lebih bagus dibandingkan ini. Kecamatan yang dimaksud. Beda apa yang tadi? Ya. Oh. Itu apa lihat bisa lihat ya, dari tambah. Saya lihat, itu dasarnya kita sudah. Maaf ya, saya sebagai orang Haugeris deh. Ternyata tapi yang mempunyai keinginan Hercules karena dia orang Hercules. Ya satu Oke, itu siap. dan itu didukung oleh kan gitu kan. Iya. Itu harus Oke. Ya gini lah kalau bicara di intermezzo tuh begini, obrolannya ringan tapi nempel banget dengan di pikiran. Ini nih, kalau kita amatin ya, yang sering gembor-gembor masalah pengangkat indera negara itu adalah beberapa tokoh masyarakat gitu kan ya. Tapi kok saya lihat anggota dewannya diam-diam aja, Pi. Adem aib aja. Gimana, Pi? Menurut Pi? saya orangnya belak-belakan ya kalau ngomongnya. Iya dong. Harus lakukan dong, Pi. Ya, aku dengar tuh enggak ada anggota dewan. Kalau kampanye sih ada, cuma pas pelaksanaan tuh selama beberapa bulan ini saya belum dengar tuh kan orang-orang dewan bicara masalah. Kan begini ya, DPR kan singkatan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Iya, Sama ya. betul. Mewakili rakyat ya. Iya. Kan gitu. Kan tadi yang saya pernah bilang ya, bahwa masih sejak zamannya Bupatinya Bu Ana, Sopana, ya kami sudah mengusulkan tadi salah satunya soal headset, boleh ya. Soal itu. Ya. Tapi dewannya mana baik sih? Baik. Dewan gimana nih? Dewan yang baik ya? Ya, artinya dewan pada saat itu loh ya, bukan ya. Oh, pada saat itu masalah bisa aja papi. Siap saja dong. Oh, dewan pada saat itu. Pada saat Bukan dewan sekarang. Bukan. Semoga dewan sekarang lebih proaktif. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pemakaian ini ya seperti guyon-guyon juga kan bisa. Ya, Karena dari dulu kan ya, sekarang
dengan adanya pemerintahan. Kan ada bahasa bahwa itu ramenya bakal menjelang pilkada. Ada gitu rame gitu kan. Kan bakal selesai ya pos sudah. Iya, ya karena kan ya kalau kita ketahui kembali kepada terbentur dengan kebijakan Kemendagri ya. Bagaimana kan dari pusat untuk pemekaran ini. Kalau sekarang kan terbentur dengan moratorium itu ya. Terbentur dengan moratorium itu. Ya sebenarnya kan ini juga merupakan program dari Gubernur pada waktu zaman Pak Ridwan Kamil juga sudah selesai tugas kami udah mengantar katanya ke Kemendagri. Ya, PPKB juga dulu udah selesai gitu kan. Cuma problemnya kan selama Kemendagri belum tentu tahu ya dimakankan belum bisa ya. Jelas bisa. Ya. Kan ini ya ketika apa tadi ya apa rentetan kegiatan itu kan setelah Kabupaten Indramayu dan Bupati dan Perlewannya menyetujui pemekaran, Ya. kan naik ke provinsi. Iya. Ya kan? Iya. Provinsi itu zamannya Pak Ridwan Kamil. Beliau sudah tanda tangan kan, bahwanya Iya. sudah dikirimkan ke Iya. pusat. Iya. Iya betul. Ini udah lebih pusat ya. Sudah. Sebetulnya sih enggak Jadi ada tugas kami di Pemendagri saya sudah mengantarkan. Iya. Jadi kalau sekarang ada orang bicara soal pemekaran, maaf ya, terutama yang baru-baru ini ada yang namanya ABC, ya maksudnya kayak pahlawan di siaran lah. Oh gitu. Ya bukan seandainya tidak. Iya. Itu selesai sudah. Tinggal nunggu Iya. moratorium dicabut selesai. Selesai. Kan gitu. Tapi kan setidaknya kan sekarang ini kan Pak Lutfi dan Presiden ini kan semangat ya atau memberi apresiasi kepada masyarakat Indonesia Barat dengan bukti dia merencanakan akan membangunkan tubuh tadi ini kan artinya kan pemerintah sekarang kita udah welcome gitu ya. Serius ya. Serius gitu. Bukan welcome, serius. Udah serius gitu Ya. walaupun direncanakan itu. Ya. Tapi udah serius gitu. Sejak dulu juga bahasa welcome. Tapi tidak serius. Oh belum serius. Ya ada action kan? Oh belum aja gitu. Iya, iya apa? Welcome tapi kalau tidak ada action nggak ada serius ya. Kayak saya mah nih, jangan singgung. Sampai bilang, Pak B, saya minta uang. Oke, saya bilang ya oke. Ya, sambil bilang, tapi tidak serius, nggak pernah ngasih. Betul. Jadi yang penting action. Action. Setuju. Bahasa kata eksekusi. Eksekusi. Ya. Saya percaya sama beliau dan mudah-mudahan bukan saya, kami percaya sama beliau berdua dan bisa membawa Indramayu ke arah yang baik. Indramayu Ya. religius, ekonomi kreatif, aman dan gotong royong. Betul sekali. Kan gitu. Iya. Pemberiannya mudah-mudahan beliau tidak mengecewakan kami. Iya. Bukan saya. Ya, kalau saya kecewakan nggak apa-apa. Tapi ketika sudah bilang kami, kan lain ceritanya. Dan kami kan banyak ya masyarakat ya. Majemuk. Oke, Pi, mungkin harapan Papi untuk pemerintahan sekarang nih pada bupati dan wakil bupati gimana harapannya? Harapannya sederhana sekali. Ya. Kerjakan, lakukan sebagai ini. Kerjakan dan lakukan sesuatu tupoksi. Tupoksi. Itu saja. Dengan baik dan benar. Tanpa ada korupsi. Tanpa ada korupsi. Maaf, bukan saya ngomong ya. Waktu saya jadi guru, tugas pokokku hanya 3. Satu, guru sebagai administrator pemerintah. Ya kan? Artinya melakukan tugas pemerintahan. Kalau saya terjemahkan ya, nggak usah panjang mengerti. Kedua, guru sebagai administrator pembangunan. Pemerintahan, pembangunan. Dan yang ketiga, guru adalah sebagai administrator kemasyarakatan. Selesai. Jadi sesuai maksud tadi ya. Iya. Dan visi misi yang dikampanyekan tadi. Iya, kan itu selesai sudah. Itu tuh berkata dengan baik dan benar. Bahkan baik dan benar. Iya. Jangan sampai baik salah gitu. Lebih satu gimana nih? Bukan pengadilan. Iya kan? Iya. Itu kan tupoksinya sendiri itu. Ya. Harapan kami malam beliau berdua ya bawa Indramayu. Iya. Bawa terbang Indramayu. Oh, dia iya. harus Sesuai dengan Indramayu Rayang ya. Siap. Dan berversi Indramayu tuh. Ya. Tugasnya kan berversi Indramayu gitu. Oke, sahabat Intermezzo. Sebetulnya pemekaran Indramayu itu bukan masalah dimekarkannya, tapi bagaimana action dari pemerintah Pemda Indramayu ini serius untuk menjalankan program-program tadi. Misalnya tadi ya, pembikinan monumen Gate Kenol tadi, exit tol yang bisa Indramayu Barat terakses gitu kan. Sebenarnya itu nih yang harus Indramayu. Seperti itu. Oke,
Nanti ketemu lagi di episode berikutnya di Intermezzo. Ngobrol ringan tapi nempel di pikiran.